Selamat malam sahabat-sahabat. Masih bersama kami Sabda Literasi. Bagi siapapun berhak untuk bersabda, bagi siapapun berhak untuk mengkampanyekan literasi. Karena setiap seseorang mempunyai jiwa seni. Yang kedua adalah jiwa bagaimana memahami diri sendiri atas satu keterbatasan yang dimiliki, kedua adalah atas kelebihan yang dia miliki. Makanya bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, itulah adalah seseorang yang bisa menemukan jati diri. Oke, jadi saya akan bagaimana memberikan tips untuk membaca puisi dengan menggunakan aplikasi audio record. Jadi cuma menggunakan fasilitas HP dan suara kita bisa lebih jernih daripada rekam di studio. Makanya bagi kalian, jangan takut salah, yang pertama. Yang kedua adalah jangan takut kita tidak punya alat-alat yang lengkap, alat-alat yang mahal. Jadi cuma kalian punya HP saja, kalian sudah bisa berkarya dengan yang lainnya. Oke, pertama adalah kalau di Sabda Literasi, kalau bagi saya, perspektif saya itu bahwa pertama harus menyiapkan naskah puisi yang ingin dibaca. Terus yang kedua, kalian harus siapkan daripada rekam audio record. Oke, nah biasanya di setiap HP itu sudah ada rekam audio record. Terus yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan aplikasi web editor. Itu di Play Store ada, kalian bisa download sendiri web editor. Jadi dengan 3 cara itulah bagaimana kita bisa memproduksi karya-karya puisi dengan hasil sendiri, dengan suara yang jernih. Ingat, dari setiap seseorang punya karya puisi yang berbeda. Dari setiap orang punya karakteristik bahasa dan intonasi yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan. Misal, saya mau samakan seperti puisinya Bapak Sapardi. Misal saya mau samakan puisinya seperti Bapak Khairul Anwar. Jadi tidak bisa. Jadi bagaimana kita untuk menemukan ciri khas itu? Jadi kita selalu berusaha bagaimana untuk memaksimalkan potensi ada diri sendiri. Kalau potensi kita ada jiwa-jiwa seninya, kalau potensi kita ada jiwa-jiwa sastranya dalam menulis puisi dan sebagainya, dan cara membacanya seperti apa, nanti akan kelihatan 1-2 tahun ke depan. Itulah adalah ciri khas yang kita miliki. Dan setiap orang pasti punya ciri khas masing-masing. Jadi bagaimana proses editingnya? Saya berikan tutorial berikut ini. Oh ya, bentar, jangan lupa subscribe dulu Sabda Literasi. Oke, yang pertama kalian harus siapkan naskah puisi. Mungkin kalian bisa nulis di catatan kalian sendiri puisi apa yang mau dibaca. Kemudian kalian harus wajib download web editor. Jadi aplikasi ini ada di Play Store kalian, ya bisa kalian download sendiri. Kemudian kita langsung misal kalau kalian mau rekor langsung juga bisa di sini rekor. Jadi kalau kalian sudah rekaman di aplikasi lain, tinggal memasukkan di sini, misal ini. Nah, setelah ini kita klik add effect di samping, terus kemudian reverb. Oke, kita coba. Langkah kaki yang begitu berat untuk Ini buat 40 bait-bait doa yang kusematkan di tengah malam, memisahkan jarak dan waktu yang pernah kita perjuangkan. Ini buat 26. Syair-syair bahagia, Jadi biar suara terbalas menyakitkan. Harapan untuk mewujudkan masa depan, terbalas aja. Oke, kemudian add effect lagi. Kenapa kok suaranya kecil gitu? Jadi kalian bisa membesarkan di kompresor. Nah, ini. Langkah kaki yang begitu Kalian berat bisa untuk melangkah, sekeinginan kalian. bait-bait doa yang kusematkan di tengah malam, memisahkan jarak dan waktu yang pernah kita perjuangkan.
Sair-sair bahagia 10 hari. terbalas menyakitkan. Oke, sudah. Oke, kemudian biasanya itu kan pakai noise, tapi aku nggak pernah pakai noise. Jadi upayakan rekamannya itu dalam keadaan hening, sepi dan sebagainya. Karena tidak pakai headset dan sebagainya, langsung pakai HP. Oke, kalau sudah kita save, export. Setelah export full, kemudian formatnya kita buat MP3 dan bisa kasih nama puisi. Langkah kaki yang begitu berat untuk melangkah, bait-bait doa yang kusematkan di tengah malam, memisahkan jarak dan waktu yang pernah kita perjuangkan. Sair-sair bahagia terbalas menyakitkan. Harapan untuk mewujudkan masa depan terbalas dengan hinaan. Bersabarlah sayang. Aku ikhlas menerima semua ini dari segala arah dan bimbingan yang diberikan oleh orang tuamu. Masih ada sepertiga malam untuk melupakan perjalanan dan kenangan. Jangan bersedih. Jalanilah dengan ketabahan. Biarlah cinta kita menjadi bait-bait hikmah di balik keniscayaan cobaan Tuhan. Langkah kaki yang begitu berat untuk melangkah, bait-bait doa yang kusematkan di tengah malam, memisahkan jarak dan waktu yang pernah kita perjuangkan. Sair-sair bahagia terbalas menyakitkan. Harapan untuk mewujudkan masa depan terbalas dengan hinaan. Bersabarlah sayang. Aku ikhlas menerima semua ini dari segala arah dan bimbingan yang diberikan oleh orang tuamu. Masih ada sepertiga malam untuk melupakan perjalanan dan kenangan. Jangan bersedih. Jalanilah dengan ketabahan. Biarlah cinta kita menjadi bait-bait hikmah di balik keniscayaan cobaan Tuhan. Oke, itu adalah sedikit ilmu yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Semoga memberikan inspirasi, memberikan ilmu-ilmu baru, memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi kalian untuk tetap berusaha berkarya. Tetaplah berkarya, walaupun tidak diakui oleh lingkungan kita, tidak diakui oleh seluruh umat manusia di dunia, kita tetap optimis. Yang paling penting adalah bagaimana karya kita itu berkualitas dan tidak akan pernah mati dan hidup selamanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.